pagi. Saya Rina dan saya Devi. Kami dari PT Solusi Kartu Indonesia. Oke, kali ini kita akan bedah buku yaitu Berpikir dan Berjiwa Besar, The Magic of Thinking Big. Karyanya David Disworth. Oke, yang mana bab 2 ya yang kita bahas ya, yaitu sembuhkan diri dan Anda dari dali penyakit kegagalan. Nah, Mbak Devi udah baca kan pasti bukunya kayak gitu kan, dan saya pun juga udah baca nih. Boleh nggak sih kita share aja deh ke teman-teman semuanya yang mungkin lihat podcast kita kali ini ya, apa sih yang kita dapatkan dari buku Pak David ini ya gitu. Gimana sembuhkan diri Anda dari dali? Apa sih dali itu kalau menurut Mbak Devi? Dali setelah saya baca buku ini setelah saya pelajari, dali itu semacam alasan, Mbak. Alasan seseorang yang merasa dirinya itu susah atau bukan susah ya, kayak menghambat untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan dia. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Mbak. Jadi di sini juga dijelaskan orang yang sukses itu menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Itu yang harus kita underline ya. Kita harus bawahi penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Oke, terus kalau yang setelah Mbak Devi baca bukunya ini ya, dan apa sih yang Mbak Devi dapatkan dari bukunya Pak David ini sebenarnya? Setelah saya baca buku ini, ada berapa faktor kira-kira ya? Faktor dari yang dibahas sebenarnya tuh dari itu banyak banget, Pak. Cuma yang dibahas dan yang sering muncul itu ada 4 di bukunya Pak David ini tuh. Ada dali kesehatan, dali intelijensi atau kecerdasan, dali usia, dan dali nasib. Nah, wah sebenarnya berarti ada banyak dali ya. Cuman memang faktornya kebanyakan umum ya, memang sih benar sih yang ada di lapangan tuh 4 faktor doang yang dibuat istilahnya alasan ataupun hambatan kenapa orang itu nggak mau sukses, kenapa sih orang itu nggak mau bisa mencapai istilahnya goalnya mereka dan sebagainya. Itu ada 4 memang alasannya. Yang pertama memang tadi kesehatan betul ya, yang kedua adalah kecerdasan atau intelijensinya, kemudian yang ketiga adalah usianya, nah yang terakhir adalah nasib, keberuntungannya kayak gitu ya. Langsungnya kayak gimana? Boleh nggak dijabarin satu-satu? Menurut Mbak Devi yang di poin pertamanya itu apa sih kesehatan? Yang pertama kan ada dari kesehatan ya, Mbak. Dari kesehatan itu kayak misalnya nih ada orang nih kayak misalnya aku nih kurang sehat, aku tuh sering sakit, jadi kayaknya nggak bisa deh, kayak misalnya dapat pekerjaan yang kayak gitu tuh aku nggak bisa, jadi aku bisanya yang ini aja kayak gitu kan. Itu kan juga menghambat pekerjaan dia toh, Mbak. Seharusnya yang di mana dia tuh masih bisa meraih keberhasilan di situ, tapi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya, jadi mungkin kurang kayak merasa gagal gitu. Oke, baik. Berarti kesehatan saya buruk nih. Banyak orang yang mindsetnya kayak gini. Kayaknya lagi nggak enak badan nih, nggak usah ngantor kayak gitu. Padahal dia cuman sakit biasa lah ya. Anggap aja dia waduh pilek nih, waduh gimana nih kalau misalnya kesehatan saya menurun dan sebagainya. Dia berpikiran yang sudah negatifnya dulu kayak gitu maksudnya ya. Padahal seharusnya pikiran negatif itu digantikan oleh pikiran-pikiran kita yang positif. Yang kayak misalnya, wah hari ini saya diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga saya bisa beraktivitas dan sebagainya kayak gitu ya. Karena memang kalau kita bicara tentang buku ini, itu 4 hal yang dapat kita lakukan sebenarnya dari kesehatan itu ya kan. Jangan berbicara tentang kesehatan Anda. Semakin kita berbicara tentang kesehatan kita, kayak misalnya aku pilek kayak gini, itu juga akan mempengaruhi nanti kenyataannya pilek ya, sakit yang lain-lainnya mungkin ya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah jangan khawatir tentang kesehatan kita. Jangan pernah kita mengkhawatirkan kesehatan kita, kayak misalnya wah ini kalau misalnya kayak gini pikirnya udah yang harusnya pileknya itu standar aja, tapi dia udah waduh ini kena COVID lah dan sebagainya. Nanti yang ada malah kena COVID beneran dan sebagainya. Itu
kan yang timbul di pikiran kita gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur secara tulus bahwasanya kesehatan kita itu ya lagi baik-baik aja. Yang tadi saya bilang, saya hari ini sehat walafiat sehingga saya bisa berangkat kerja kayak gitu. Lebih semangat aja ataupun lebih berafirmasi positif lah untuk diri sendiri ya. Yang keempat mungkin sering kita ingatkan diri kita jauh lebih baik letih karena bekerja daripada letih karena nganggur. Hidup itu dinikmati, jangan untuk disia-siakan. Nah yang keempat ini benar banget sih, itu yang membuat kita akhirnya kesehatan yang tadinya menurun ya kan, karena kita berpikir hidup cuma sekali, jangan disia-siakan. Terus ada juga kesehatan itu perlu kita nikmati, jangan disia-siakan. Lebih baik kita capek sekarang daripada kita capek itu nganggur itu, karena kan di luar sana itu mungkin aduh aku letih banget sih bekerja, aku capek bekerja, kesehatan kita akhirnya menurun. Coba deh kita afirmasi diri lagi, lebih baik kita letih sekarang daripada kita letih karena nganggur atau nganggur dan sebagainya. Itu kalau dari yang pertama ya. Oke. Kalau yang dari kedua nih apa nih? Dari kedua itu ada intelijensi atau kecerdasan, Mbak. Nah di situ juga dijelaskan kalau misalnya contoh nih ya Mbak ya, ada seseorang yang merasa dirinya itu kurang pintar, kurang cerdas. Jadi untuk berhasil itu kayak saya tuh kurang cerdas, saya tuh kayak kurang pintar, kayaknya nggak bisa dari ikut olimpiade itu karena minim banget IQ misalnya kayak gitu ya Mbak ya. Nah ada juga yang bilang rumput tetangga itu lebih hijau loh, kayak gitu, bikin peribahasanya kayak gitu Mbak. Nah kadang juga itu menganggap kecerdasan kita itu lebih rendah daripada kecerdasan orang lain, kayak gitu. Itu kalau misalnya kita baca dari buku itu juga ya, oke, berarti paling nggak kita brainstormingnya adalah kecerdasan, karena yang bahasa adalah kecerdasan. Tiap orang tuh memiliki kecerdasannya yang berbeda-beda, betul kan? Itu kecerdasan saya ataupun kecerdasan Mbak Devi mungkin bisa jadi berbeda atau mungkin bisa jadi sama juga. Nah itu kita dilarang untuk, bukannya dilarang sih, cuman jangan membanding-bandingkan antara kecerdasan Mbak Devi dengan saya, karena kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah di dalam buku ini berarti kita diajarkan bahwasanya selain yang tadi faktor kesehatan, ada juga orang tua alasannya adalah kecerdasan. Otak saya minim nih, nggak bisa menyerap ilmu yang banyaknya, ibaratnya seperti itu ya. Padahal otak semua manusia itu sama, ukurannya juga sama, tergantung diri kita sendiri nih mau menambahkan atau enggak. Ibarat gelas, kalau gelasnya udah terisi air full, ya tinggal nanti kalau kamu tak isi air lagi, kamu bisa nggak sih kayak gitu untuk menuangkan itu ke wadah yang berbeda atau kayak gimana. Nah sebenarnya kalau misalnya kita punya ilmu dan sebagainya ya tergantung diri kita sendiri ya, itu kayak gimana kecerdasan kita untuk bisa menyerap itu. Nah sebenarnya berarti kita itu nggak boleh membanding-bandingkan kecerdasan kita yang kayak misalnya saya tuh kurang cerdas ya, ternyata jangan sekali-sekali kita itu meremehkan kecerdasan kita aja. Jadi mungkin yang saya bisa dapatkan dari bukunya Pak David ini, Anda itu harus mempunyai otak yang cerdas untuk berhasil. Kita tuh harus dan pasti punya, saya yakin kita punya. Bahkan mau kok misalnya kita mau berhasil itu kita pasti membutuhkan otak yang cerdas. Kerja aja jangan kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, sama halnya kayak gini, kayak kita ini yang pertama, jangan meremehkan kekuatan otak kita, karena kita nggak pernah tahu kekuatan otak kita itu sebenarnya seperti apa sih kayak gitu. Karena harusnya otak orang sukses dengan kita itu sama. Kalau dibilang ukuran mungkin kalau misalnya 1-10 cm, mungkin kita juga punya 1-10 cm. Cuman tinggal bagaimana caranya kita mengembangkan otak kita aja, mau atau enggak. Jangan pernah meremehkan orang kaya itu ya karena otaknya dia kaya kayak gitu. Ya enggak, sebenarnya otak kita itu sama aja. Tinggal kita bagaimana mau untuk berpikir bahwa sini kita bisa juga kok kaya kayak gitu.
Oke, kita lanjut nih. Jadi kita terlalu menganggap hebat kekuatan orang lain itu juga nggak baik. Maka tipsnya, cara meminimkan dari kecerdasan ini, jangan pernah menganggap intelijensi atau kecerdasan kita sendiri itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Itu juga nggak boleh. Kemudian ingatkan diri kita beberapa kali setiap hari, sikap saya lebih penting daripada intelijensi saya. Kemudian ingatkan kemampuan berpikir jauh lebih bernilai daripada kemampuan mengingat fakta. Jadi untuk berkembangnya pikiran atau kecerdasan kita itu kita perlu growth mindset dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang otak, sebenarnya kurang cerdas ataupun tidak cerdas itu sebenarnya bukan karena tidak bisa diolah, tapi sebenarnya kita bagaimana cara berpikirnya, mindset kita yang seperti apa. Otak kita itu ukurannya sama kok dengan orang-orang yang sukses di luar sana kan gitu. Jadi kalau mau sukses ya bagaimana cara berpikirnya kita aja yang harus kita ubah. Itu kalau menurut saya sih. Kemudian yang ketiga ada dari usia. Oke, dari usia kayak gimana? Dari usia itu di sini juga dijelaskan kalau misalnya mbak, contohnya ya, ada orang yang merasa dirinya itu nggak berguna karena dia itu aku tuh sudah tua, aku kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Terus nggak ada gunanya juga karena kan saya sudah tua gitu kan. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya di buku itu dijelaskan juga kalau usia orang itu 20 sampai masa produktif orang itu di range buku ini dijelaskan 20 tahun sampai 70 tahun. Nah, padahal ada contoh juga di buku itu kalau misalnya ada orang nih mbak yang usianya 40 tahun tapi dia itu merasa kayak aku tuh kayaknya nggak bisa deh di posisi kayak gitu, di posisi yang seperti ini atau yang di seperti ini, karena usia kan juga sudah tua, kayaknya nggak bisa deh, aku harus yang kerja santai. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih mbak. Oke. Berarti kalau faktor usia ya, biasanya orang menyebutnya itu faktor usia, alasan usia itu jadi penghambat. Kayaknya misalnya nggak bisa, ini tuh dilanjutkan oleh kaum yang muda, kayak gitu. Biasanya seperti itu, dilanjutkan oleh teman-teman yang punya usia lebih muda. Sebenarnya faktor usia muda itu tuh relatif sih ya. Ada orang yang kadang dia 40 tahun ke atas itu dia menganggap dirinya masih muda. Ada yang juga seperti itu, tapi ada juga beberapa orang yang menganggapnya usia-usia segitu itu usia-usia yang sudah tidak muda lagi, atau biasanya kita nama lainnya udah usia tua kayak gitu ya. Saya mungkin cukup muda atau saya sudah tua nih kayak gitu untuk melakukan hal A, B, C, D, F kayak gitu. Kayak orang produktif ya. Padahal di buku ini dijelaskan bahwasanya usia produktif itu 20 sampai 70 tahun. 70 tahun itu masih produktif loh ternyata ya. Cuman banyak orang yang sudah 50 tahun itu sudah capek dan sebagainya. Sebenarnya bukan faktor usia sebenarnya kalau kalian mau sukses. Usia 70, 60 itu juga masih bisa dikatakan sukses, bahkan banyak juga ya usia-usia 100 kalau misalnya masih sepuh banget itu kan mereka masih daya juangnya masih ada kayak gitu. Jadi misalnya kalau dari saya sendiri sih, dari usia itu penyakit kegagalan karena tidak pernah merasa berada pada usia yang tepat. Muncul dalam dua bentuk yang mudah dikenal, saya terlalu tua atau saya terlalu muda untuk di posisi tersebut, ya kan? Sebenarnya kalau dari ini sebenarnya kita bisa apa ya istilahnya menangkap atau mungkin tips ya, jangan istilahnya membawa usia lah, karena usia itu ya yang saya bilang tadi relatif. Kadang orang bilang usia saya sekarang ini muda, tapi kadang orang bilang usia kamu itu terlalu tua kayak gitu untuk mendapatkan posisi itu sudah cukup tua kayak gitu. Harusnya kamu di usia segini tuh harusnya bisa ambil CDF dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat usia kita yang sekarang ini ya kan ya, dengan berpikir positif. Pikirlah kalau misalnya usia saat ini, meskipun saya misal kalau saat ini mungkin Mbak Devi umurnya 20 tahunan ya, saya juga 20 tahunan,
sebentar lagi kita akan memasuki masa usia 30 tahun. Ya mungkin kita akan bilang, wah tua ya, 30 tahun kayak gitu. Tapi beliau-beliau yang sudah sepuh 50 tahun itu pasti menganggapnya kita masih muda nih kayak gitu. Itu kan juga faktor relatif ya. Relatif. Nah, itu biasanya kita lihat aja sih di waktu usia kita yang saat ini kita sudah produktif nggak sih sebenarnya. Kalau misalnya ada yang usia 50 tahun itu dia masih bekerja, berarti usia berapa sih dulunya dia sudah mulai produktif dan sebagainya. Nah itu perlu kita apa ya istilahnya cari tahu juga sih, kayak gitu. Misal nih orang sukses usia 60 tahun kayak gitu, di dalam 20 tahun sampai 50 tahun ya dia mengalami kegagalan. Berarti kita pun harusnya ketika saat ini merasa gagal dan sebagainya itu yakinlah bahwasannya gagal sekarang itu untuk masa tua kita nantinya seperti itu kita akan berhasil. Mungkin saat ini kita akan gagal, tapi 70 tahun nanti kita sudah menikmati hasilnya sekarang ini. Jadi lebih baik kita letih sekarang di usia muda kita saat ini, dengan nanti hasil kita mungkin kita akan target di 60 itu saya sudah menikmati hidup saya lebih baik kayak gitu ya. Atau mungkin ketika usia saya masih di 50, ketika saya masih kok usia saya 50 tahun masih belum ada kesuksesan, maka teruslah berjuang karena 50 sampai 70 tadi ya, masih ada sekitar 20 tahun ya Mbak ya. Masih berusaha lagi lah, jangan sampai patah semangat. Yes. Untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin usianya lebih setua ataupun lebih tua dari kita, saya harap jangan patah semangat, terus berjuang. Kalau misalnya masih belum mendapatkan kesuksesan, berarti kita harus terus istilahnya upgrade diri. Jangan malu lah istilahnya, karena kan banyak orang itu gengsi dulu. Usia segitu itu udah nggak mau belajar bersama dengan teman-teman yang lebih muda di usianya atau sebagainya. Nah ini dari yang harus kita abaikan nih, faktor usia itu jangan dijadikan hambatan untuk mencapai kesuksesan. Oke, selain yang poin ketiga tadi ada poin keempat. Dari apa tuh? Yang keempat ada dari nasib. Dari nasib. Oke. Dari nasib itu misalnya nih ada kita nih, misalnya ada aku dan si B, si A dan si B. Nah kita tuh sama-sama sekolah di sekolah SMA ternama nih Mbak. Bisa dikatakan juga si B ini siswa yang berprestasi di sekolah. Nah misalnya aku juga nih, amin juga siswa yang berprestasi di sekolah. Nah pada saat lulus itu kita kan sama-sama mau masuk di universitas yang menurut kita benefit, yang bagus, terfavorit lah ibaratnya Mbak ya. Tapi si B itu bisa Mbak, tapi sedangkan aku merasa aku bisa kok, tapi kenapa kok aku nggak bisa masuk nih? Padahal ada peribahasa juga Mbak, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai juga. Nah padahal aku sama-sama nanam, sama-sama mupuk, tapi kenapa kok aku nggak bisa ya, kenapa kok dia bisa kayak gitu. Jadi kayak merasa aku nih kenapa ini nasibku, kenapa kok nasibku buruk banget gitu. Kadang tuh sekilas memang aku juga mikir kayak gitu Mbak. Nah kayak gitu sih mungkin kurang lebihnya untuk dari nasib. Oke, berarti saya tangkap untuk yang keempat ini dari nasib itu ada dua, nasib baik sama nasib buruk. Nah, menurut Mbak Devi, orang yang masuk PTN tadi, temannya Mbak Devi nih, si B ini, berarti dia memiliki nasib baik. Sedangkan Mbak Devi mengiranya diri Mbak Devi itu memiliki nasib buruk. Itu yang harusnya faktor-faktor ini tuh nggak boleh menghambat kita untuk mencapai sukses ataupun keberhasilan tadi ya. Faktor istilahnya baik buruk ini tuh istilah keberhasilan laki-lakian. Banyak orang yang bilang aku daftar ini kok bisa lolos sih? Ya karena faktor keberuntungan aja kayak gitu, banyak kayak gitu. Sebenarnya faktor keberuntungan itu bisa kok kita tanam sebenarnya. Bisa juga dari sebab akibat. Sebab akibat itu kayak misalnya berdiri kalau misalnya mau kayak tadi ya kan ya sukses dan sebagainya, mungkin saat ini kita bisa kalah, tapi kita belum tentu tahu nanti depannya seperti apa. Justru kalau misalnya dia bisa, harusnya saya juga bisa kayak gitu. Kayak misalnya nih
tantangan diri dari Mbak Devi adalah temanku aja bisa nih masuk perguruan tinggi yang benefit. Kenapa seorang aku yang sama-sama kalau dibilang dari belajarnya sama ya kan ya, kemudian kalau misalnya segi menyontek juga mungkin nyonteknya sama kan ya, anggap aja kayak gitu ya kan, terus ngerjain dan sebagainya juga rekan apa ya istilahnya kemalasan dan kepintarannya juga direlatif sama, karena kan dia bisa beruntung masuk dan sedangkan Mbak Devi enggak. Dan sebenarnya yang kayak gitu tuh bisa kita ubah mindset kita dengan berpikir oke, kalau misalnya sekarang saya kalah masuk perguruan tinggi tersebut, mungkin saya ada jalur lain nih, entah itu mandiri, entah itu apa. Mbak Devi juga bisa mengejar itu dengan sistemnya Mbak Devi, apa ya istilahnya itu, usahanya Mbak Devi sendiri. Mungkin kita bisa kalah sekarang dengan orang tersebut ya, tapi belum tentu nantinya juga istilahnya garis finishnya sama. Bisa jadi saat ini Mbak Devi bolehlah diartikan oke, saya kalah dari kamu sekarang, tapi lihat nanti 5 tahun ke depan saya lebih maju daripada kamu, kayak gitu. Itu aja sih. Jadi 4 faktor tadi itu menurut saya 4 kali ya, ada 4 kali tadi. Yang pertama adalah dari kesehatan, intelijensi, kecerdasan, ya kan ya. Kemudian usia, kemudian yang terakhir adalah nasib. Nah sebenarnya 4 hal ini itu jangan menjadi hambatan ataupun alasan ketika kita mau sukses. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang 4 hal ini, ya nggak akan habis. Pasti ada aja alasan, itu pasti ya, dan entah gitu. Ini aja masih beberapa, ini yang dibicarakan oleh Pak David itu ada 4, belum alasan-alasan yang lainnya yang saat ini mungkin beredar ya. Entah itu alasan A, B, C, D, E, F. Ini ibaratnya 4 fokusnya di sini. Ada juga orang tuh banyak hal. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang alasan ataupun hambatan, sebenarnya bagaimana cara berpikirnya kita aja sih. Kalau misalnya kita berpikir kita bisa sukses, maka kita akan sukses. Gimana cara menyusun strategi suksesnya kita, itu juga ada. Misal kalau misalnya mulai dari sekarang, faktor usia kita sekarang berapa sih kayak gitu. Kalau misalnya goal kita nanti 50 tahun kita harus kayak istirahat atau go pensiun, berarti mulai dari sekarang kita harus ngapain? Kita harus tata nih faktor usianya. Faktor kesehatan, oke lah, anggap aja kita kesehatannya kena dikit-dikit sakit kayak gitu, berarti kan harus menjaga itu dari kayak misalnya tahu nih cuacanya, wah ini kayaknya musim hujan nih, bakalan membuat kita sakit nih nantinya. Ya udah, kita minum aja vitamin yang mungkin menambah daya tahan tubuh kita biar tidak terkena hujan dan sebagainya. Atau misal kita tahu nih kalau yang ada saat ini udah hujan nih, biasanya pilek kayak gitu. Oke, kita menghindari makanan-makanan yang mungkin menyebabkan pilek dan sebagainya ya. Dan itu kalau misalnya ada faktor kesehatan, bisa jadi ada lagi faktor yang tadi kecerdasan. Untuk misalnya kita goalsnya 50 tahun nanti, kecerdasan apa sih yang harus, intelektual apa sih yang harusnya kita belum punya. Misal kita dibandingkan dengan orang sukses, ternyata kita masih 10%-nya itu menjadi sukses. Seperti orang A, B, C, D, E, F tadi, kita harus punya intelektual yang seperti ini. Mungkin dari intelektual itu kan banyak ya, kecerdasan itu kan saat ini gampang banget kita bisa nyarinya dari teman ya kan ya, ataupun partner bisnis di mana kita berkumpul ya gitu, atau bisa jadi dari internet itu juga bisa, ataupun kita mengikuti webinar-webinar yang ada. Jadi kan yang saya pernah tahu nih, orang sukses itu dia mau belajar, intinya di situ. Kalaupun kita mau belajar apapun itu, insya Allah kita akan bisa mencapai goal kita. Nah yang keempat berarti nasib seseorang itu bisa diubah ya. Tuhan juga pernah berkata kalau misalnya nasib seseorang itu bisa diubah kok, kalau misalnya kamu mau ubah diri kita sendiri yang mau ubah. Kayak misalnya ini, kita bernasib buruk saat ini, bukan berarti nanti di usia 50 tahun kita akan buruk aja, tergantung pribadinya sendiri masing-masing. Kalau saat ini misal kita naik sepeda motor A, kayak gitu, kamu pengen 50 tahun ke depan, atau jangan sampai 50 tahun ke depan, 5 tahun ke depan saya mau naik mobil. Itu kan berarti kita sudah merubah nasib kita dari yang pakai motor sekarang sudah punya mobil. Nah
segala sesuatu itu bisa diubah dengan keinginan kita sendiri. Jadi pesan buat teman-teman yang di lihat podcast ini, jangan banyak alasan. Lebih baik kita cari celah positifnya. Dalam artian 4 hal tadi, faktor utama yang menghambat pikiran, yang mematikan pikiran, penyakit pikiran. Nah itu benar, jangan jadikan 4 faktor ini penyakit diri kita sendiri, karena kalau misalnya 4 faktor ini menjadi penyakit di diri kita, maka ya ini akan mematikan pikiran kita nggak bisa berkembang pikirannya, kita akan berpikirnya sampai di situ aja. Mungkin di saat ini kita di detik ini saya menjadi seperti ini juga karena pemikiran. Nah, kalau misalnya teman-teman semuanya pemikirannya growth, berkembang, maka nanti insya Allah kalian juga akan bisa berkembang. Oke, terima kasih ya Mbak Devi untuk podcastnya hari ini, dan terima kasih semuanya. Bye.